Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, berarti kita sudah memasuki episode ke-10 atau episode terakhir dari series Pick a Card, Journey to My Best Self atau perjalanan menuju versi diriku yang terbaik. Tapi sebelumnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Teman-teman tahu dong, karena ini general reading, berarti hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Tapi, kalau kalian rasa pesannya tidak resonate, tidak apa-apa, kalian bisa tonton video lain dari Deletion Priestess atau tonton video dari Tarot Readers lain. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Deletion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga di Instagram Deletion Priestess. Jangan lupa untuk follow ya. Berarti di episode ke-10 ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang self-love atau cara mencintai diri sendiri. Di depan mata kalian ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu Oracle Cards. Teman-teman bisa pilih antara satu dari 3 opsi ini, mana yang menarik mata dan hati kalian. Ikuti intuisi kalian. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, yang ini, nomor 2, yang ini, atau nomor 3, yang ini. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau sudah, sekarang kita mulai dari nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Aku punya spreadsheet tentang ini. Aku punya pola sebaran tentang ini. Dan kita akan mencari tahu tentang bagaimana teman-teman bisa mencintai dan menghargai diri kalian sendiri. Mulai dari how do you guys see yourself? Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Oke, buat teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian sadar dengan kualitas kalian. Kalian sadar dengan talenta kalian. Kalian sadar dengan bakat kalian. Kalian sadar dengan... Mungkin kalian itu ada yang punya bakat leadership atau kepemimpinan yang kuat. Atau bakat seni. Dan juga bakat untuk mengelola finance atau masalah keuangan dengan baik, dengan bijaksana. Dan aku rasa teman-teman sadar soal itu. Kalian melihat diri kalian sebagai orang yang tangguh, orang yang berani, orang yang kreatif, orang yang berani untuk belajar. Tapi ayo kita cari tahu kenapa teman-teman itu masih, walaupun kalian sadar kalian kreatif, kalian berani, kalian kuat, kalian tangguh, kenapa kalian masih takut atau belum memprioritaskan kebutuhan kalian, your own needs. Yang aku rasakan adalah kalian belum terlalu memprioritaskan diri kalian sendiri atau belum terlalu bisa mencintai diri kalian sendiri karena kalian itu sering overthinking, sering takut, sering khawatir. Mungkin kalian bertumbuh di lingkungan keluarga yang ketat, tegas, strict, yang melarang kalian untuk entah memperjuangkan mimpi, memperjuangkan harapan, memperjuangkan cinta, atau lain sebagainya. It's just ada satu hal yang jadi blockage, ada satu hambatan selain ketakutan kalian sendiri, selain kekhawatiran kalian sendiri untuk mencapai mimpi, dan hal tersebut adalah aku rasa keluarga. Kalian belum bisa memprioritaskan diri kalian sendiri karena mungkin di sekitar kalian masih ada orang-orang yang ibaratnya punya standar tertentu atau punya ekspektasi tertentu terhadap teman-teman. Kalian masih dikelilingi oleh orang-orang yang punya tuntutan, entah dalam konteks positif atau konteks negatif. Maksudku, mungkin kalian itu jadi tulang punggung keluarga, atau kalian punya orang tua yang sangat ketat, punya kakak atau adik yang dominan, dan ibaratnya jadi kayak kalian sadar kualitas kalian, tapi kalian juga sadar kalian gak bisa gerak, kalian gak bisa ngapa-ngapain karena hambatannya keluarga. Dan mungkin itu yang jadi penyebab kenapa kalian meragukan diri kalian sendiri juga. Lalu
Bagaimana cara teman-teman bisa membuktikan ke diri kalian sendiri bahwa kalian itu berharga, kalian layak. Kalian layak untuk bahagia, kalian pantas untuk bahagia, and you're worthy. What is worthy in bahasa? Berharga ya? Bagaimana cara teman-teman yang pilih nomor 1 membuktikan bahwa mereka itu berharga? Enggak ada. Please berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Di sini ada energi jealousy yang aku rasakan ya. Ada energi unfulfillment, ketidakpuasan yang kalian rasakan. Kenapa kalian merasa nggak puas? Karena aku rasa kalian gampang banget ngebandingin diri sama orang lain. Entah itu anggota keluarga kalian sendiri, kakak, adik, saudara, atau siapapun. Dan jatuhnya kalian jadi kayak iri. Dan jadi kayak gampang kalian jadi lupa untuk bersyukur dan gampang kayak berpikir mungkin seperti dia punya, kok gue nggak punya, kok gue kurang ini, kok gue kurang itu, bla 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 bla. Kalian jadi lupa untuk melihat apa yang sudah kalian capai sejauh ini. Lupa untuk introspeksi diri, lupa untuk evaluasi diri. Lalu bagaimana cara agar teman-teman bisa menjadi lebih otentik atau jujur dan asli ke diri kalian sendiri? Please listen to your heart. As cliche as it may sound, mungkin terdengar klise, tapi cara utama yang bisa teman-teman lakukan adalah tolong dengarkan diri kalian sendiri. Tolong dengarkan kata hati kalian sendiri. Tolong dengarkan intuisi kalian. Teman-teman yang pilih nomor 1, kalian itu aku rasa kalau kalian mau memaksimalkan kemampuan spiritual kalian untuk hal yang positif, untuk intention yang positif, kalau kalian mau memaksimalkan kemampuan kalian untuk mendengarkan kata hati, aku rasa semua jawaban dari pertanyaan yang kalian tanya itu sudah ada dalam hati kalian. Sudah diberikan Tuhan, sudah diberikan semesta ke dalam hati kalian melalui intuisi. Dengarkan kata hatimu. Kamu bisa lebih jujur dengan dirimu sendiri kalau kamu berani untuk mendengarkan kata hatimu. Kamu bisa lebih otentik, bisa lebih asli, original, jadi dirimu sendiri kalau kamu mendengarkan kata hati. Lalu, apa yang perlu kalian lepaskan? What do you need to let go in life? Apa yang perlu kalian lepaskan dalam hidup? Impulsiveness. Banyak. Sifat impulsif. Banyak di antara kamu yang aku rasa karena suka ngebandingin diri sama orang lain, jatuhnya kamu jadi kayak nggak mau kalah. Dan karena kamu nggak mau kalah, banyak keputusan yang kamu buat yang sifatnya malah gegabah. Kayak, yang penting gue nggak kalah. Yang penting gue nggak kurang. Ikutin aja orang lain. Padahal belum tentu itu belum tentu itu memang apa yang kamu inginkan, belum tentu itu apa yang kamu butuhkan. Kamu perlu melepaskan tendensi untuk impulsif, tergesa-gesa, mau buru-buru, emosional. Ada di sini aku ngerasain ada tendensi gampang banget kayak kamu pengen copy orang lain atau mengikuti jejak orang lain. Kita itu selalu diberikan pilihan loh dalam segala situasi. Bijaklah dalam memilih pilihan tersebut, bijaklah dalam mengambil keputusan. Lalu kamu juga harus melepaskan ketakutanmu untuk terbang. Maksudnya, mungkin teman-teman takut terbang, takut untuk melangkah lebih jauh, karena kamu takut gagal, karena kamu takut berantakan. Tapi gimana kamu tahu hasilnya akan seperti apa nanti kalau kamu juga bahkan takut untuk mencoba? Kontrol emosimu, kontrol kreativitasmu, kontrol pikiranmu, siapkan dirimu, maksimalkan imanmu kalau memang kamu ingin
sungguh-sungguh terbang. Lalu, apa yang teman-teman perlu pahami terkait self-love? Apa yang teman-teman perlu pahami terkait mencintai diri sendiri? Tadi aku ngomong kan, dalam hidup itu kita selalu diberikan kesempatan, diberikan pilihan. Apakah kita mau berani untuk maju, memperjuangkan semua hal, semua sumber kebahagiaan yang kita rasa layak untuk kita dapatkan, atau kita mau ibaratnya terjebak, selamanya terjebak dalam rasa takut dan kekhawatiran, selamanya terjebak dalam perasaan seakan tidak ada jalan keluar. Padahal kuncinya itu ada di tangan kita. Entah kita mau buka pintunya, atau kita takut untuk membuka pintunya, itu semua dari tangan kita. Termasuk kunci untuk kebahagiaan dan prosesmu mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Lalu, last but not least, yang terakhir, apa pesan dari spirit guide kalian atau malaikat pelindung teman-teman terkait mencintai diri sendiri? Thank you. Ini berapa, 2 ya? Romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. Hargailah orang yang kamu cintai dengan perhatian yang penuh dan kasih sayang yang penuh. Aku rasa karena kita sedang bahas tentang self-love atau mencintai diri sendiri, berarti teman-teman itu harus berarti malaikat pelindung kalian itu mau mengingatkan teman-teman untuk memberikan diri kalian sendiri perhatian dan kasih sayang dengan lebih tulus. Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Cinta membantu untuk menyembuhkan luka-luka lama dan memberikan rasa aman dan rasa bisa menghargai dirimu sendiri. Belajar untuk mencintai dirimu sendiri, pelan-pelan. Belajar untuk mencintai, melihat dirimu dari kacamata cinta. Karena cinta itu yang nantinya akan membantumu untuk menyembuhkan luka-luka lamamu, memberikanmu rasa aman, dan membuatmu merasakan kamu bisa dihargai dan diterima dengan seutuhnya. Oke, aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan follow Instagram Delusion Priestess. Kalau misal di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Delusion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Berarti untuk teman-teman yang pilih nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, kita akan sama-sama mencari tahu tentang apa dan bagaimana cara selanjutnya agar teman-teman bisa mencintai diri kalian sendiri dengan lebih tulus. Kita mulai dari mencari tahu bagaimana cara diri teman-teman melihat diri kalian sendiri. How do you guys see yourself? Aku melihat kalian itu melihat diri kalian sendiri sebagai orang yang penyayang, kreatif, inovatif, berani untuk memperjuangkan apa yang memang kalian inginkan. Kalian tangguh, kalian kuat, kalian rindu akan kehadiran cinta yang tulus. Kalian rindu akan ibaratnya perasaan berada di rumah. Perasaan dikelilingi oleh orang-orang yang memang bisa menerima dan mencintai kalian dengan apa adanya. Perasaan diterima. Dan kalian itu aku rasa juga sebenarnya bisa provide itu, bisa memberikan itu ke orang lain yang memang kalian pedulikan. Aku rasa kalian melihat diri kalian sendiri sebagai orang yang bisa
provide atau menyediakan kebahagiaan buat orang lain. Tapi kita akan sama-sama mencari tahu kenapa teman-teman itu mungkin kesulitan untuk memprioritaskan atau memperhatikan diri kalian sendiri. Kalian dapat banyak nih. Oke, teman-teman yang pilih nomor 2, kenapa kalian mungkin kesulitan untuk memprioritaskan diri kalian sendiri? Atau kesulitan untuk mencintai diri kalian sendiri? Pertama yang aku rasakan adalah perhatikan siklus pertemanan kalian. Perhatikan teman-teman kalian. Karena mungkin di antara teman-teman kalian itu ada yang, aku nggak bilang mereka negatif ya, tapi di antara teman-teman, mungkin teman-teman kalian, di antara siklus pergaulan kalian itu mungkin nggak semuanya pantas untuk ada dan terus berada dalam siklus kalian. They don't deserve to stay gitu. They don't really belong there. Mereka nggak berhak untuk ada di sana. Kenapa? Karena kita itu akan selalu bertumbuh, baik secara fisik, materi, spiritual, atau intelektual. Dan kalau kita sadar ada orang-orang yang nggak bertumbuh bersama-sama dengan kita, keputusan itu selalu dari tangan kita. Apakah kita mau mengizinkan orang tersebut untuk ada, tapi mereka tidak bisa selamanya bertumbuh bersama-sama dengan kita, mereka nggak bisa ngikutin progres pertumbuhan kita, karena mungkin merekanya juga punya prosesnya masing-masing, punya alur ceritanya masing-masing, atau kita mau let go, berserah. Karena aku merasa kalian itu gampang overthinking, gampang khawatir, gampang berpikiran-pikiran negatif. Dan kalau sudah berpikiran negatif, kalian jatuhnya cenderung kabur ke kerjaan dibanding berusaha untuk menyelesaikan, berdamai dengan luka-luka tersebut, berdamai dengan pikiran-pikiran negatif tersebut. Kalian itu juga ibaratnya jadi kayak gampang baper, gampang emosional, gampang bawa perasaan, gampang makan hati. Dan kalau kalian udah ibaratnya kalau udah marah, kalau udah makan hati, it's easy for you to forget the essence of love, the essence of family, the essence of belonging, sense of belonging. Gampang buat kalian untuk melupakan kayak keluarga itu apa, persahabatan itu apa, perasaan untuk diterima dan dihargai itu apa. Kalian tipe yang kurasa gampang meledak-ledak sebenarnya sih, gampang emosional. Lalu, bagaimana cara kalian bisa menunjukkan ke diri kalian sendiri bahwa kalian tuh berharga? How do you show yourself that you're worthy? How does the people who choose card number 2 show themselves that they're worthy? Bagaimana cara teman-teman yang memilih nomor 2 bisa menunjukkan ke diri kalian sendiri kalau kalian tuh berharga? Coba evaluasi diri. Lihat sejauh mana kamu sudah berprogres. Lihat sejauh mana kamu sudah berproses. Aku rasa ada babak-babak yang sebenarnya sudah selesai dalam hidupmu. Completion. Tapi karena mungkin fokusmu itu cuman ke gampang overthinking, takut ini, takut itu, gampang emosional, kamu jadi lupa. Ibaratnya kamu sudah berjalan sejauh mana, batu loncatan mana saja yang sudah kamu lewati. Kamu mungkin lupa dengan itu. Eling, inget diri, inget, mawas diri. Lihat lagi ke belakang, throwback gitu. Throwback, lihat ke belakang sejauh mana kamu sudah berprogres, sejauh mana kamu sudah melewati perjalanan hidupmu. Lalu sadarilah bahwa terlepas dari apapun masalah yang mungkin sudah kamu hadapi, kamu sudah berprogres sejauh itu.
Kamu sudah melewati banyak rintangan sejauh itu. Dan pasti ada orang-orang di sekitar kamu yang selalu ada. Hargai mereka. Hargai progresmu sendiri juga. Lalu, bagaimana cara agar teman-teman bisa menjadi lebih otentik atau asli, jujur, menjadi lebih original ke diri kalian sendiri? Being authentic. Banyak. Ambil waktu dulu untuk evaluasi diri, kontemplasi, berpikir. Berhenti ibaratnya, ini lihat orang ini. Dia, hujan. Di sekitar dia hujan, ada petir. Tapi dia masih punya koin-koin yang udah bisa dia kumpulkan. Dia masih punya tempat untuk berteduh. Lihat juga sejauh mana kamu sudah berprogres sampai saat ini. Jangan fokus hanya ke masalahmu. Lihat apa yang mungkin masih kamu miliki dan sudah kamu capai sejauh ini. Ubah pola pikirnya, ubah mindsetnya. Jangan takut untuk bertransformasi. Jangan takut untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Hargai kualitas dirimu, apapun itu, baik dalam sisi positif atau sisi negatif. Ambil waktu untuk narik diri, kontemplasi, berpikir, evaluasi diri, supaya kamu ibaratnya tidak mudah terintervensi oleh faktor-faktor pengaruh-pengaruh luar atau pengaruh orang lain. Apa yang perlu kalian lepaskan dalam hidup? What do you need to let go? The past. Masa lalu. Kalian harus sungguh-sungguh berani untuk melepaskan semua beban, ketakutan, kekhawatiran, rasa takut dari masa lalu. Semuanya. Secara general. Dan jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk bertransformasi. Mungkin banyak di antara kamu yang takut untuk bermimpi, takut untuk berharap, terlalu penuh pertimbangan, karena kamu takut gagal, kamu takut berantakan. Tapi ibaratnya sama kayak kupu-kupu yang sebelum jadi kupu-kupu, dia harus jadi ulat dulu, harus jadi kepompong dulu. Dia mau nggak mau harus melewati semua tahapan transformasi tersebut sebelum dia bisa jadi cantik, sebelum dia bisa jadi menarik. You need to do the same thing too. Lalu, apa ada hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui atau sadari terkait self-love atau terkait mencintai diri kalian sendiri? Is there something people needs to acknowledge? Fight for your right. Berjuanglah untuk hak-hakmu. Berjuanglah untuk dirimu sendiri. Berjuanglah untuk kebahagiaanmu. Berjuanglah untuk hal-hal yang kamu rasa bisa membuat dirimu sendiri bahagia. Jangan takut untuk berkompetisi. Berkompetisi yang sehat. For yourself, untuk dirimu sendiri. Ibaratnya kamu yang harus jadi tameng, yang harus jadi kesatria untuk melindungi dan membahagiakan dirimu sendiri. Lalu, apa pesan dari malaikat pelindungmu terkait self-love atau mencintai diri sendiri? Ini ada satu yang jatuh, sebentar. Is that all? Thank you. Spiritual connection. A relationship has connection that goes beyond this lifetime. Hubungan memiliki koneksi yang tersambung lebih dari kehidupan sekarang. Spiritual connection. Berusaha untuk terkoneksi secara spiritual dengan dirimu sendiri dan Sang Pencipta. Ketahuilah bahwa kamu itu ibaratnya ciptaan beliau yang patut untuk dihargai. Kamu punya spirit, kamu punya jiwa, kamu punya roh yang perlu dihargai, yang perlu dijaga. Bukan hanya kondisi fisik atau apapun hal-hal superficial, hal-hal trivial yang mungkin ada di depan mata kamu yang membuat kamu khawatir. Embrace your emotions, hargai emosimu. Allow your feelings to surface and be accepted. Izinkan perasaanmu untuk muncul dan kamu terima, kamu hargai.
Apapun itu, baik perasaan positif, perasaan negatif, perasaan menyenangkan atau perasaan menyedihkan. Hargai perasaanmu. Karena dengan kamu bisa menghargai perasaanmu sendiri, itu artinya kamu bisa menghargai Beliau, Tuhan, pencipta semesta, yang memang memberikanmu kapasitas untuk merasakan, baik itu merasakan perasaan yang positif maupun perasaan yang negatif. Oke? Aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram Relation Princess kalau belum. Lalu, karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut yang terakhir untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Oke, yang terakhir untuk teman-teman yang pilih nomor 3 atau Oracle Card yang ini. Oracle Card yang ini. Kita akan sama-sama mencari tahu segala hal terkait self-love atau proses mencintai diri kalian sendiri. Mulai dari bagaimana cara kalian melihat diri kalian sendiri. How do you guys see yourself? Bagaimana cara teman-teman melihat diri kalian sendiri? Teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa kalian itu unik. Kalian sadar kalian unik, kalian sadar kalian kreatif, kalian sadar kalian punya kualitas. Tapi ini mirip kayak nomor berapa ya tadi? Tapi kalian itu jadi kayak kadang punya tendensi kayak childish, kekanak-kanakan. Kenapa aku bilang kekanak-kanakan? Karena iya kayak anak kecil gitu loh, anak kecil yang udah punya balon. Tapi karena temennya mungkin punya balon yang lebih besar, dia mau juga. Kalian tuh kadang punya tendensi kayak gitu. Entah kadang atau sering ya, kalian yang lebih tahu diri kalian sendiri. Kalian jadi kayak, sebenarnya kalian udah punya apa yang kalian inginkan, kalian sudah punya apa yang kalian butuhkan, tapi karena kalian lihat mungkin teman kalian atau orang lain juga memiliki hal yang sama, atau hal yang mungkin kalian rasa lebih baik, kalian bisa merasa iri. Dan rasa iri tersebut yang mungkin membuat kalian jadi kayak kurang bisa menghargai dan mencintai diri kalian sendiri. Lalu kita akan cari tahu selanjutnya adalah why don't you prioritize your own self? Kenapa kalian sulit untuk memprioritaskan banyak diri kalian sendiri? Ini kenapa nih energi teman-teman nomor 3? Kok berat? Kalian overthinking dan terlalu ibaratnya terjebak oleh ilusi yang kamu buat sendiri. Oke. Iya. So this is the power. Teman-teman yang pilih nomor 3 itu gampang banget ngebandingin diri kalian ke orang lain, gampang takut, gampang khawatir, dan gampang merasa kayak defeated, kalah. Coba tanyakan ke dirimu sendiri. Kamu menginginkan apa yang kamu inginkan? Apakah memang karena kamu merasa kamu menginginkan hal tersebut? Atau hanya karena kamu nggak mau orang lain punya hal tersebut? Kamu nggak mau terkalahkan? Jujur ke dirimu sendiri. Teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa irinya cukup besar ya. Rasa gampang iri, gampang insecure cukup besar. Gampang overthinking. Padahal apa yang kamu inginkan dari orang lain itu belum tentu apa yang kamu butuhkan loh. Entah kalian sadar atau tidak sadar. Kamu mungkin sering terbayang-bayang overthinking, ketakutan, fears, worries. Dan itu yang menghambatmu dari prosesmu untuk menghargai, mencintai, dan memprioritaskan kebutuhan dari keinginanmu sendiri. Rasa takut, rasa kekhawatiran, kabut yang ada dalam pikiranmu sendiri, kabut yang kamu buat sendiri, dan perasaan seakan kamu terkalahkan. Perasaan seakan
kamu nggak cukup. Padahal kamu, aku rasa ini punya kualitas besar. Cuman, it's just like you're creating your own boundaries, you're creating your own problems. Kamu nyiptain masalahmu sendiri di pikiranmu sendiri. Bagaimanakah cara untuk teman-teman membuktikan dan menunjukkan ke diri kalian sendiri bahwa kalian itu berharga? Buat keputusan atau pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. Aku rasa kalian itu sebenarnya cerdas loh orangnya. Buat pertimbangan keputusan dengan bijaksana. Ketahui apa yang memang kamu inginkan, ketahui apa yang memang kamu butuhkan. Jangan ikut-ikut kanan kiri. Gitu. Lalu bagaimana cara teman-teman bisa menjadi lebih otentik, jujur, original, asli ke diri kalian sendiri? Thank you. Sabar sama dirimu sendiri. Please berhenti untuk menghakimi dirimu sendiri. Jangan benci ke dirimu sendiri. Kenapa? Ibaratnya gini, sepanjang hidup kalian, aku nggak tahu kalian umur berapa, tapi ya oke, kalian sudah melewati banyak banget rintangan. Tapi apa iya, kamu cuma punya satu kamu loh di hidup ini. Dan entah kalian percaya reinkarnasi atau tidak, tapi untuk saat ini, kamu hidup sebagai dirimu, memiliki identitasmu, namamu, gendermu, dan lain sebagainya. Itu you only live once. Kamu cuma hidup sekali saat ini. Aku nggak tahu kalian itu masing-masing udah mengalami rintangan apa saja, hambatan apa saja. Tapi ibaratnya, oke, semua rintangan, semua cobaan itu ada. Tapi masa iya kamu jahat, kamu benci, kamu menghakimi dirimu sendiri karena semua rintangan tersebut? Padahal kan seharusnya kamu yang harus jadi lebih tangguh, jadi lebih kuat untuk dirimu sendiri. Karena you need yourself more than anybody else at this moment. Kamu butuh untuk dirimu sendiri. Kamu butuh untuk ada, untuk hadir, untuk mendampingi, untuk mencintai dirimu sendiri lebih dari orang lain saat ini. Kenapa? Karena aku rasa kalian tuh kayak gak sabaran ke diri kalian sendiri. Kalian emosian ke diri kalian sendiri. Kalau gagal dikit atau kurang dikit, atau ada kalian merasa kayak gak suka dikit sama sesuatu hal, kalian nyalain diri kalian sendiri. Belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih sayang, mencintai ke diri kalian sendiri. Dan itu cara yang gini. Aku selalu bilang ada dua kata ya, victim and survivor, penyintas dan korban. Ada masa dimana kita harus bisa mengakui bahwa kita pernah jadi korban, lalu melihat diri kita sebagai dari kacamata orang yang lebih kuat, orang yang lebih tangguh, supaya kita bisa membangkitkan ibarat atau nampar sisi diri kita sendiri yang dulu mungkin berpikir bahwa kita adalah korban, supaya diri kita sendiri itu ibaratnya terdorong untuk bangkit, untuk mau sembuh, untuk mau pulih, untuk mau jadi survivor, untuk mau jadi penyintas, untuk mau menjadi pemenang dalam hidup kita sendiri. Lalu, apa yang harus kamu lepaskan dalam hidup? Apa yang harus kamu ikhlaskan dalam hidup? Mungkin teman-teman takut untuk sendirian, teman-teman takut untuk khawatir, takut untuk teman-teman khawatir dan kalian takut untuk sendirian. Sendiri bukan berarti kesepian loh. Being alone doesn't always mean you're lonely. Beda konteks itu. Alone dan lonely itu beda. Sendiri kita kadang butuh untuk sendiri supaya kita bisa paham apa yang memang kita inginkan, apa yang memang kita butuhkan, supaya kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, supaya kita lebih memahami batasan-batasan untuk diri kita sendiri. Dan aku rasa teman-teman itu juga perlu untuk mengingat bahwa uang itu materi. Mungkin banyak di antara kamu ini yang kurang mencintai dirimu sendiri karena kamu ngerasa kamu kurang sehat, kamu kurang sukses, kamu kurang ini, kamu kurang itu, bla bla bla, kamu kurang kaya, kamu kurang ini, bla 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 bla. Please berhenti berpikir kurang. Coba lihat, diam dulu. Ambil waktu untuk mawas diri, evaluasi, perhatikan apa yang memang sudah kamu capai sejauh ini, apa yang memang sudah kamu dapatkan sejauh ini. Syukuri hal-hal tersebut. Lepaskan keinginanmu untuk memiliki segalanya hanya karena kamu tidak mau terlihat lebih rendah atau lebih kecil dari orang lain. Lalu, apa yang perlu kamu pahami tentang self-love atau mencintai diri sendiri?
Mencintai diri sendiri itu berarti kita menjadi original, menjadi otentik, menjadi jujur, menjadi unik, menjadi berani. Jangan takut untuk menjadi berani. Jangan takut untuk ibaratnya membuktikan kualitas dirimu sendiri ke dunia. Ide-idemu, ide-ide kreatif, pikiran-pikiran kreatif, anything. Jangan takut untuk menunjukkan sisi dirimu yang sesungguhnya ke dunia. Jangan takut untuk ibaratnya memperjuangkan sisi unikmu ke dunia. Self disclosure. Membuktikan keunikan dirimu ke dunia, ke orang-orang, ke masyarakat, ke siapapun, bahkan termasuk dirimu sendiri. Lalu, apa pesan dari malaikat pelindungmu terkait self love atau mencintai diri kalian sendiri? Oke, banyak. Ya udah. Choose love. You always have choice. Make yours with love. Dalam hidup kita selalu diberikan kesempatan untuk memilih. Pilihlah semua keputusan-keputusanmu dengan cinta. Bukan cinta romantis ya, tapi lakukan semua keputusan, pilih semua keputusan hanya karena cinta, bukan niatnya cinta, niatnya untuk mengasihi, niatnya untuk memberi kebaikan, menjadi berkat. Bukan karena iri, atau karena benci, atau karena dendam, atau karena ketidaksukaan. Have faith, trust your faith in this situation. Milikilah iman, milikilah kepercayaan dalam situasi-situasi hidupmu. Walaupun mungkin terasa pelik, terasa sulit, tetaplah memiliki iman. Be authentic, kan? Jadilah dirimu yang sesungguhnya. Jadi jujur, jadi original. Be real and true to who you are and how you feel. Jujurlah dan jadilah asli kepada siapa dirimu dan apa perasaanmu. Jujur, jujur. Relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Untuk berubah itu butuh keberanian. Tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah kamu berani dan mau untuk berubah agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik? Atau kamu mau stagnan, berada dalam situasi yang sama, lagi dan lagi? Oke, aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram Delicious Priestess kalau belum. Lalu, kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Delicious Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Berarti, tiga-tiganya sudah dibacakan. Dan ini adalah akhir dari series Journey to My Best Self by Delicious Priestess. Semoga seri ini dan seri lain yang sudah diupload duluan bisa bermanfaat. Semoga kalian suka, karena Delicious Priestess akan kembali dengan video-video lain dan series-series lain yang semoga bisa menarik teman-teman, menarik perhatian dan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.